Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa membaca shalawat nadatain. Silakan siapa yang memimpin doa? Zaskia. Ayo Zaskia. Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Baik, berdoa selesai. Sekarang selanjutnya kita absen dulu ya. Ya. Fitriani Hadir. Apa ini Mariani? Hadir. Ilma Anjani Soleha. Hadir. Siapa ini? Zaskia Ramadhani. Hadir. Oke, baik, semuanya hadir ya. Ya. Baik anak-anak, di sini kan kita membahas ilmu ekonomi. Pernah nggak kalian ingin membeli suatu barang, tapi uang kalian atau tabungan kalian nggak cukup untuk membeli barang tersebut? Contohnya kalian ingin membeli handphone, tapi uangnya kurang, Bu. Nah, itu adalah contoh sederhana masalah ekonomi. Di sini langsung saja ke pengertian ilmu ekonomi. Jadi, Ibu tulis ya. Ya. Mana spidolnya? Terima kasih Fitri. Sama. Ya, mungkin tidak bisa dibaca ya, jadi Ibu bacakan saja. Tolong membacakan ya. Ya. Jadi, pengertian ilmu ekonomi itu, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya yang jumlahnya terbatas untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang terus berkembang. Selain itu, ilmu ekonomi mengerjakan bagaimana seorang menentukan pilihan serta mengambil keputusan yang paling tepat dalam menghadapi keterbatasan tersebut. Di sini ada yang bisa contohin nggak? Nggak ada? Ya, baik. Misal nih, uang kalian 20.000. Dengan 20.000 itu, kalian ingin membeli buku tulis, kuota internet, atau enggak kalian ingin membeli seperti HP tadi itu kan, tapi uang kalian tidak cukup. Kurang. Ya, uang kalian tidak cukup atau kurang. Jadi kalian tuh harus menentukan mana yang paling penting bagi kalian, itu yang kalian beli. Jangan beli semuanya jika kalian tidak cukup uangnya. Jadi harus menabung lagi. Ya. Nah, jadi contoh itulah menjadi salah satu pembahasan dalam ilmu ekonomi. Di sini, mengapa terjadi masalah ekonomi dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu nggak? Enggak. Jadi, masalah ekonomi terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara
kebutuhan manusia dan ketersediaan sumber daya. Di satu sisi nih, kebutuhan manusia terus bertambah seiring perkembangan zaman. Sedangkan di sisi lain, sumber daya yang tersedia jumlahnya sangat terbatas atau sangat minim. Nah, di sana terjadilah kelangkaan. Sebagai contohnya, seorang pelajar memerlukan makanan, pakaian, buku, alat tulis, kuota internet, bahkan laptop untuk menunjang proses belajar. Kebutuhan tersebut akan terus bertambah seiring dengan perkembangan usia dan teknologi. Akan tetapi, kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut tidak selalu tersedia. Inilah yang menyebabkan munculnya masalah dalam ekonomi. Ya benar. Di sini ada yang tahu nggak apa itu kelangkaan? Nggak ada. Nah, di sini kelangkaan bukan berarti suatu barang sama sekali tidak ada. Misal nih, buku yang kalian beli nih, kalian butuh buku itu tapi tidak ada. Itu bukan termasuk kelangkaan. Nah, di sini kelangkaan menunjukkan bahwa jumlah barang atau sumber daya yang tersedia tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Ada yang bisa tahu nggak contohnya apa? Ada. Contohnya di kehidupan kalian sehari-hari. Buku. Contohnya gas. Kalian pasti kan rata-rata di sini pakai kompor gas atau enggak pakai kompor listrik. Nah, tapi kita contohkan di gas. Nah, di gas itu karena seiring bertambahnya waktu akan terjadi kelangkaan disebabkan karena banyak yang memakai sehingga gas itu semakin menipis. Nah, di sana akan terjadi kelangkaan. Nah, dari contoh tersebut dapat kita pahami bahwa kelangkaan terjadi karena jumlah barang yang tersedia lebih sedikit dibandingkan kebutuhan masyarakat. Nah, kira-kira nih, kalau gas langka, alternatif apa yang bisa kita ambil? Ayo, ada yang bisa jawab? Jadi, alternatif kan kita sudah disediakan kompor listrik. Sama kayak jika kita terus-menerus menggunakan kayu, maka kayu itu akan langka. Nah, itu sebagai contoh dari kelangkaan. Di sini ada yang tahu nggak dampak kelangkaan itu? Ada yang tahu nggak? Ayo coba Zaskia, tahu nggak dampak kelangkaan itu apa? Misalnya kita mau beli buku yang kita mau tapi nggak ada. Ya benar, tapi kurang tepat. Adanya kelangkaan membuat setiap orang harus menentukan pilihan dan menyusun prioritas. Tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi secara bersama. Karena adanya keterbatasan sumber daya maupun pendapatan, setiap keputusan yang diambil akan diikuti dengan pengorbanan terhadap pilihan yang tidak dipilih. Dalam ilmu ekonomi, hal ini disebut biaya peluang atau opportunity cost. Misalnya nih, seorang siswa memiliki 50.000 uang. Ia ingin membeli buku pelajaran sekaligus menonton film di bioskop. Karena uang yang dimiliki hanya cukup untuk satu pilihan, maka ia harus menentukan mana yang lebih penting. Jika memilih membeli buku, ia harus mengorbankan kesempatan untuk menonton film atau menonton bioskop. Sebaliknya, jika memilih menonton film, ia harus menunda membeli buku. Mungkin ada yang mau ditanyain? Ya udah, jadi kesimpulannya berdasarkan pembahasan hari ini dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi mempelajari cara manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang terus
bertambah. Masalah ekonomi muncul karena adanya kelangkaan. Kelangkaan. Ya, jadi apa tadi masalah ekonomi? Kelangkaan. Sedangkan kebutuhan manusia tidak pernah berhenti berkembang. Oleh sebab itu, setiap orang harus mampu menentukan pilihan yang tepat serta menetapkan skala prioritas. Setiap keputusan yang diambil juga akan menimbulkan biaya peluang, yaitu kesempatan yang harus dikorbankan karena memilih alternatif lain. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin mengajak kalian untuk berpikir nih. Ibu akan menanyakan sesuatu. Jadi menurut kalian, mengapa kemampuan menentukan skala prioritas sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Selain itu, coba kalian beri contoh nih kelangkaan yang pernah kalian alami di kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Dengan memahami contoh-contoh tersebut, kalian akan lebih mudah mengikuti materi ekonomi dengan kehidupannya. Nah, ayo coba. Ada yang jawab yang Ibu bilang tadi. Ayo, apa? Oh, itu contoh kelangkaan. Seperti tadi, kelangkaan itu merupakan masalah apa? Masalah dalam ilmu ekonomi. Ya udah, kalian sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jadi mungkin sekian ya, karena mungkin kalian juga sudah capek dan bel sudah berbunyi. Kita akhiri pelajaran kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian boleh pulang. Etirom. Ayu. Assalamualaikum.